Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kami Arema tak peduli segala rintangan. Kami Arema terus berjuang sepanjang masa. Kecewa, sedih, mungkin iya. Tapi untuk mengurangi rasa bangga terhadap tim kesayangan saya, tidak ada sama sekali. We still love you, Arema. Congratulations for Maung Bandung dan Bobotoh. Kalian malam ini bermain cukup bagus. Semakin kesini semakin kelihatan siapa yang akan menjuarai Liga Indonesia tahun ini. Bandung atau Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah Srestu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam sport olahraga bagi semua pencinta sepak bola tanah air, khususnya yang menyaksikan video kali ini buat Bobotoh. Salam sak duluran lur. Apapun yang terjadi, menang kalah kita tetap sak duluran, dan semoga di hari ini kalian mendapatkan rezeki yang melimpah serta kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah selalu memakai masker dimanapun kalian berada karena corona ini masih ada. Jadi sebelum kita membahas pertandingan semalam antara Arema FC melawan Persib Maung Bandung di pekan ke-30 Liga BRI tahun 2022 ini ya. Jadi saya iku wis di WA ambek Bobotoh ya, ambek Bobotoh iku dulurku ono sing Bobotoh ya, jenenge Mang Tony kon ngerti dhewe kan. Jadi dhek iku saya buat WA iku ngene. Hei Aremania, kalah kon keo kon. Jajek. Langsung emosi ya. Wis skore 2-0 teko dulurku Bobotoh iki. Bleset lah 2-1 udah 2-0 Mang Tony. Tapi apapun itu selamat buat Abi eta, kita orang wis selamat wis buat Aremania gitu kok, Aremania wis. Terus dari Mang Ade, kalian tahu kan, jadi kemarin aku nyoba hubungin Mang Ade kan juga pecinta sepak bola terutama iku dia pendukung Persib Maung Bandung. Jadi pengen iku Mang Ade iku tak WA yo, tak DM sih di Instagram. Jadi begini isinya, FC ayo bang buat tak masukin ke channel YouTube aku 10 menit aja bang, soalnya kan idola Mang Ade Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Iya, terus akhirnya dia itu lagi di luar. Kalau pas nggak sibuk ya bang, makasih Mang Ade, idola banget sama kamu. Terus Mang Ade aku meninggalkan pesan buat Aremania dan Bobotoh ya. Ini pesan yang dewasa, cukup mendidik saya. Yuk didengarkan bareng-bareng lah. Siapapun yang menang, mau Arema mau Persib, Mang Ade itu lebih ke nasional ya, tapi lebih nasional. Tapi tetap Mang Ade ngedukung Persib. Siapapun yang menang, yang penting Liga Indonesia bergulir. Kita Malang dan Persib tidak ada masalah. Sepak bola hanyalah olahraga. Mari kita majukan persepak bolaan Indonesia. Hidup Persib. Berapa untuk Malang? Assalamualaikum. Baiklah lur, itu adalah pesan dari Mang Ade. Waduh, Mang Ade ini cukup dewasa sekali ya. Siapapun yang menang tetap kita sak duluran, tetap nasional, dan tetap mempermajukan persepak bolaan Indonesia agar lebih baik. Baiklah, kita akan kembali ke pembahasan utama Arema FC versus tim Maung Bandung atau Persib Bandung. Jadi di laga ini adalah force untuk pertama kalinya diterapkan penambahan wasit, jadi ditambahkan 2, jadi totalnya itu ada 5 wasit, 1 itu wasit utama, sementara 1 itu wasit cadangan, jadi totalnya sih ada 6, tapi satunya tidak aktif. Jadi diungkapkan melalui Direktur PT Liga Indonesia baru Ahmad Hadian Lukita, keputusan yang diambil sang pengabdi pada saat pertandingan akan lebih objektif dan fair. Ada asisten wasit tambahan yang posisinya akan lebih dekat dengan gawang. Mereka bisa menginformasikan fakta yang sebenarnya pada wasit utama.
Jadi menurut PSSI di laga-laga krusial ini harus ditambah wasitnya. Tapi menurutku ya, menurut Ayah sih laga krusial ini bukan termasuk laga-laga akhir menjelang berakhirnya Liga BRI, tapi di semua pertandingan itu laga krusial. Setuju nggak sih Kondek? Jadi aku kok kurang setuju oleh Direktur PSSI ke Ahmad Hadian Lukita itu, soalnya setiap pertandingan itu adalah final dan itu sudah dipikirkan oleh semua tim. Kayaknya semua tim atau pendukung supporter kayaknya setuju dengan pendapat saya ya. Soalnya bukan cuma di laga-laga krusial seperti ini, tapi mulai dari awal sampai akhir itu adalah laga-laga krusial dan itu laga yang penting menurut saya. Kenapa cuma di 5 pertandingan terakhir ini ada penambahan wasit? Apa karena gara-gara PSSI akhir-akhir ini menjadi sorotan karena kinerja wasit yang bobrok dan buruk, apalagi sangat menonjol di pertandingan akhir-akhir ini dan termasuk di Liga 3 wis loss wis. Jadi aku agak kurang setuju oleh Direktur PT LIB ini, kenapa enggak penambahan wasit itu mulai dari awal sampai akhir ya, kenapa pas laga-laga krusial? Menurutku itu kurang fair dan kurang objektif. Jadi kalau menurut kalian gimana? Tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Oke. Balik ke pembahasan pertandingannya. Jadi laga ini benar-benar ditunggu oleh kedua kelompok supporter, baik itu Bobotoh atau Arema, bahkan pecinta sepak bola tanah air ya. Bukan ya karena apa? Karena di pertandingan kali ini siapa yang pemenangnya itu memiliki peluang juara hingga 80%. Dan ini adalah laga yang spesial buat Coach Robert Rene Albert. Soalnya Coach Robert Rene Albert itu mantan pelatih Arema tahun 2010. Serta ini adalah laga yang spesial buat Fabiano Beltrame dan juga Victor Egbonevo. Oke, sekarang kita akan membahas line up Arema dulu. Jadi Arema itu tanpa diperkuat Rizky Dwi itu digantikan oleh Diego Michel. Jadi terlebih itu Arema menurunkan line up sing apik, menurutku line up sing apik, tapi sayangnya tidak ada penyeimbang di lapangan, tidak ada sosok gelandang di sini. Jadi tidak ada sosok Anis Sabandi. Kalau itu menurutku sih gak ono tipikal buat penyeimbang permainan Arema. Sementara di line up Persib Maung Bandung itu aku terkejut, soalnya itu biasanya Persib Bandung menurunkan duet David Da Silva berserta Bruno Kantehede, tapi Coach Robert Rene Albert itu cenderung memilih Bruno Kantehede bermain di babak kedua dan memilih Beckham Wenga Putra bermain sebagai second striker. Dari formasi ini 4-4-2 ini sudah kelihatan bahwasannya Coach Robert Rene Albert itu mencoba mengeksploitasi kekuatan yang dimiliki oleh Persib Maung Bandung, di mana itu dipasang nama-nama seperti Erwin di sayap kanan dan Fred Butuan. Sementara buat penyeimbangnya ada M. Rashid dan Mark Klok. Di pertemuan pertama babak Liga BRI musim lalu itu tidak absennya M. Rashid itu berpengaruh besar terhadap kekuatan Persib Maung Bandung. Tapi kali ini Persib Maung Bandung bermain dengan full tim di laga melawan Arema FC yang ini adalah laga penting di laga-laga emosional dan krusial untuk merengkuh juara Liga Indonesia kali ini. Jadi sedikit terkejut aku nggak melihat duet David Da Silva ambek Bruno Kantehede. Jadi Coach Robert Rene Albert itu di pertandingan kali ini di formasi ini juga jelas-jelas betul menerapkan attacking winger, jadi memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh pemain-pemain sayap itu. Jadi babak pertama itu permainan kedua tim itu naik turun temponya, jadi bermain dengan tempo yang hati-hati serta peluang juga minim. Tercatat saya melihat itu ada 2 untuk Arema dan ada 2 dari Persib Bandung yang berbahaya juga. Lanjut saiki babak kedua ya. Jadi di awal-awal babak kedua itu Arema itu mencoba mengambil inisiatif serangan dengan bermain full attack ya, dan itu berhasil dengan gol Jayus Haryono, asis dari M. Rafli. Iki gak sembarangan ya gol Jayus Haryono, itu gol pertama terus menjebol gawang Tejapako Alam ya. Tejapako Alam kon ngerti dewe, sekeras Ciro Alves saya tidak bisa membuat gol ketika berhadapan dengan Tejapako Alam, dan
dan Tejabako Alam itu di musim kali ini ku bermain dengan di level terbaiknya ya, Pak, menurutku level terbaiknya ya. Sebelumnya dia di Sriwijaya itu kayak bermain dengan level terburuk lah menurutku. Jadi kiper Tejabako Alam ini sebelum pertandingan itu sebenarnya itu diisukan tidak bermain karena faktor sakit, tapi aku betul-betul terkejut ya, apa Tejabako Alam ini kok main. Sedangkan di babak pertama, di putaran pertama lalu itu kipernya bukan ini ya. Tapi apapun itu ya wis, mungkin penampilan Tejabako Alam itu malam ini juga bermain bagus. Tapi atas gol pertama Arema FC itu tidak terlepas dari andil besar yang dilakukan oleh Dedik Setiawan. Jadi Dedik Setiawan itu pergerakan tanpa bola itu cukup mengecoh ya, Kuipers ambek Victor Egbonevo dan Jaya Sareno berhasil mencukit bolanya dan Arema FC unggul 1-0. Tapi yo Arema iki wis mesti kebiasaan Arema iki. Setelah unggul Arema itu mulai mengendorkan permainannya. Arema kok lali bahwa pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Kalau gak nyerang ya wis gantian Persib sing nyerang. Dan ini terbukti gol Bruno Kantehede umpan dari Fred Butuan itu tidak bisa diantisipasi oleh Fabiano dan Sergio Silva. Jadi nggak ono counter pressing deh kono. Jadi pemain Arema kali ini di pertandingan kali ini tidak bisa menerapkan disiplin dan counter pressing. Berbeda dengan pertemuan yang awal lalu, Arema unggul terlebih dahulu tapi bermain disiplin. Tapi di pertandingan kali ini tidak bisa bermain disiplin. Apa gara-gara rentetan kekalahan Persik ambek Persebaya sehingga membuat mental Arema sekarang ini lemah itu ya. Aku gak ngerti sih. Dan di gol kedua Persib Maung Bandung itu tidak dijaganya sosok Bruno dan itu dijogo ambek Renzi ya. Oke, menurutku hal yang wajar. Tapi aku di gol kedua Persib Bandungku lebih condong ke penampilan Maringa. Biasanya Maringa kalau ada bola-bola itu dia berani naik. Tapi kali ini dia tidak tidak berani untuk menangkap bola dan bermain naik gitu. Jadi setelah unggul 1-0 dan dibalas 1 sama, pemain Arema itu kayak bermain dengan under pressure gitu, di bawah tekanan gitu loh. Jadi ya wis ngerti iki laga big match, laga besar, tapi pemain Arema itu sepertinya gak mempunyai jiwa kayak ngono. Jadi mentalnya itu kayak kayak bermain hati-hati, jadi di bawah tekanan banget, seolah-olah ini harus menang. Jadi kemampuan Arema itu gak iso mengeluarkan secara optimal gitu. Jadi kemampuan terbaiknya gak iso metu, jadi bermain hati-hati banget ya. Dan alhasil ya dengan bermain hati-hati dan under pressure ini Persib Maung Bandung bisa menciptakan gol yang kedua. Dan pergantian pemain Genta ambek Rian Kurnia ini kurang maksimal menurutku ya. Coach Almeida iki kok dan formasinya itu selalu itu ketika menang ya wis puas kayak ini dan bermain ya wis bertahan ngandelno counter attack dan iku apa wis tekai wis full wis jadi loss wis, apapun kalah menang yang penting kita nyerang ngono lho coach. Jadi kontra strategi yang dilakukan oleh Coach Almeida ambil Coach Robert itu ya kalah menurutku. Jadi di pertandingan kali ini Coach Robert itu menang segalanya dan bisa memanfaatkan pergantian pemain, strategi, dan ini wis menang Coach Robert semua ya. Jadi man of the match di pertandingan kali ini ya Tejabako Alam ambil Bruno Kantehede yang bisa menempatkan dirinya dengan di posisi baik ya itu fungsinya seorang striker ya. Padahal di awal-awal kedatangan Bruno Kantehede itu banyak bobotoh yang meragukan kualitasnya, bahkan menginginkan Bruno Kantehede untuk out serta Coach Robert untuk out. Tapi wis di ujung juara kayak gini buat bobotoh apakah yakin ingin meneruskan tagar Coach Robert ini Albert untuk out?
Suwun wis nonton video gue itu, wis selamat buat kemenangan Persib Maung Bandung. Buat Aremania dan Aremania tetap dukung tim Arema apapun itu, karena kalah ku dukung, menang ku sanjung. Wis kami tetap bangga untuk tim Arema. Untuk coach Almeida yuk diganti formasinya, ojo bermain bertahan ambek counter attack aja. Oke, silakan tinggalkan kolom komentar kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata ucapan yang keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.